Yan melepas kostum kepala sapinya, berjalan menepi dan duduk di sana, di tempat yang lumayan teduh. Gadis itu kelihatan sudah kelelahan. Memakai kostum tebal seperti ini di bawah terik sinar matahari sangatlah tidak mudah. Rambutnya yang sudah tampak lepek dan bau keringat Jumyol masih setia menempel di sana. Kau malah bersantai di sini sementara dua rekan kerjamu tengah bekerja keras di sana. Tanpa melihat siapa yang baru saja bicara, Yan sudah hafal jika itu suara Kim Taehyung. Aku lelah, aku memian. Jimin dan Robin juga lelah, tapi mereka tak banyak mengeluh sepertimu. Cerewet sekali, bagaimana kalau aku coba memakai kostum sapi ini terlebih dahulu sebelum berkomentar? Ini sangat berat, pengap, belum lagi bau ketiak dan keringat si berandal Jumyol. Kau pikir ini mudah? Omel Yan. Pekerjaan di sini tak memandang dia laki-laki ataupun perempuan. Semua orang dituntut untuk bisa melakukan apa saja dan tempatkan di mana saja. Bahasa Taehyung mulai terdengar menyebalkan. Sekarang kau sudah merasakannya sendiri kan? Padahal kau baru melakukannya selama kurang dari 1 jam, tapi sudah mengeluh dan meminta pengertian. Di mana hilangnya sosok sombongmu yang kerap kali menghina para pekerja kecil seperti ini? Lanjutnya. Dia lagi membalas yang singkat. Taehyung hanya tertawa apa-apa tapi sudah menilai Yan seburuk itu. Menjelaskan apa yang sudah terjadi hingga Yan berbuat seperti itu juga terlalu panjang. Terlebih lagi gadis itu sedang tidak mood. Kembalilah bekerja. Kau sudah lebih dari 5 menit duduk di sini. Apa kau berniat untuk makan gaji buta? Tidak Taehyung. Yan berdiri tempatnya duduk tanpa minat menanggapi semua ucapan Taehyung. Lalu langkah gadis itu terhenti. Bersikaplah sedikit lembut terhadap pengunjung anak-anak. Mereka memang sedikit rusuh dan menyebalkan, tapi kau harus ingat jika mereka adalah pengunjung yang wajib kau hibur dengan sepenuh hati. Laki-laki gadis telah menjawab ucapan Taehyung dan segera melanjutkan langkahnya. Kau habis dimarahi ya? Tanya Jimin begitu Yan sudah berdiri sebelahnya. Hanya mengucap beberapa hal yang tidak penting, jawab Yan. Oh, apa-apa, keringat Jumyol sudah hilang? Malah semakin parah. Jimin tertawa puas mendengar itu. Beberapa pegawai senior di sini memberitahuku jika Jumyol sering itu sembarangan saat mengenakan kostum ini. Dan tawa Jimin semakin terdengar nyaring. Mungkin sedari tadi Taehyung memperhatikan semua gerak-gerik Yan. Terbukti dari dia yang mengetahui bagaimana Yan memperlakukan para pengunjung anak-anak. Mereka rusuh, cerewet, berisik, dan banyak maunya. Berulang kali Yan menolak ajakan foto dengan posisi berlutut, bukan tanpa alasan, hanya saja Yan selalu merasa kesulitan untuk kembali berdiri lagi. Kostum kepala sapi ini beratnya tertanggung-tanggung. Sampai Yan bisa merasakan kepala dan lehernya mulai terasa sakit dan intensitasnya semakin bertambah. Ia menadai satu sosok anak kecil berjenis kelamin laki-laki yang nakalnya minta ampun. Dia berusia sekitar 6 tahun, mengenakan ribet jeans warna biru muda, kaos sepatu, dan topi berwarna putih. Sebenarnya cukup tidak lucu jika saja dia bisa bersikap sedikit lebih tenang, tapi tampaknya itu mustahil. Kelakuannya sudah seperti setan kecil. Bocah tersebut bahkan sudah menaiki punggung Robin seperti yang Yan lakukan tadi. Hanya Jimin saja sepertinya yang tahan dengan kelakuan bocah setan itu. Lihatlah, sekarang dia bahkan menendangi kaki kostum sapi yang Yan kenakan dengan kaki kecilnya. Tidak sakit memang, hanya saja reaksi dari orang tuanya yang malah mendukungnya untuk melakukan lebih membuat Yan merasa muak. Sistem didikannya benar-benar buruk. Ketika Yan melayani rombongan pengunjung lainnya untuk berfoto bersama, si kecil pembuat onar itu menarik ekor panjang kostum sapi yang Yan kenakan, membuatnya berputar-putar hingga rombongan itu terpaksa membubarkan diri. Taehyung masih berdiri di sana dan terus mengamati. Anak kecil itu memang cukup luar biasa kelakuannya dan Taehyung akui kali ini Yan sudah cukup bersabar untuk tidak membalas perbuatannya. Taehyung bisa melihat Yan yang berulang kali meminta si kecil untuk berhenti, namun itu tidak pernah berhasil, bahkan setelah Jimin turun tangan untuk menolong. Hari ini hasilnya cukup memuaskan. Taehyung menganggap jika Yan sudah mengerti bagaimana cara memperlakukan para pengunjung dengan baik dan memuaskan. Namun itu tidak berlangsung lama ketika Taehyung melihat Yan mulai berbalik.
berjalan sempoyongan dan menabrak si kecil hingga terjatuh kemudian menangis keras. Taehyung segera datang menghampiri dengan setengah berlari, mencengkeram kostum sapi bagian depannya yang dikenakan kemudian menggoncangnya dengan perasaan marah. Sudah kau katakan untuk tidak bersikap kasar kan? Sentaknya merasa kesal. Terlebih saat ini orang tua si kecil sudah mulai mengoceh dan meminta pertanggungjawaban. Akibat perbuatan Taehyung barusan, kostum kepala sapi yang Yan kenakan terlepas dari kepalanya dan jatuh menggelinding. Sementara Yan jatuh lemas di pelukan Taehyung dengan kedua mata yang sudah terpejam. Kedua mata Taehyung mulai bersempurna. Juhyeon, baginya jangan khawatir. Begitu melihat banyaknya keringat yang keluar dari wajah pucat gadis itu. Diare banyak, aku sudah memastikannya dan perutnya baik-baik saja. Tapi dua orang mengatakan jika Jungyeon memang mengalami diare dan sudah berulang kali pergi ke toilet. Kau seperti tidak tahu Han Jungyeol saja, dia sudah seperti seorang preman di sini. Mereka tidak berani menyangkal ucapan Jungyeol, pasti sekarang sudah diancam. Tapi hanya bisa menghela nafas dalam mendengar ucapan dokter jaga di ruang kesehatan Yemil. Fokus keduanya teralih ketika Yan mulai merengek pelan saat gadis itu baru saja mendapatkan kesadarannya kembali. Di mana ini? Gumamnya tak jelas. Dengan suara serak namun Taehyung yang berdiri tak jauh dari ranjang ruang kesehatan masih bisa mendengarnya. Dokter jaga wanita dan Yan segera datang menghampiri. Siapa kalian? Tanya Yan sekali lagi. Apa dia mengalami lupa ingatan? Tanya Taehyung dengan wajah konyol. Tidak mungkin, jawab dokter itu. Biarkan dia istirahat selama 30 menit kemudian baru bisa kembali bekerja. Tidak, biarkan aku istirahat hingga waktunya pulang. Kepalaku masih terasa pusing sekali. Dokter wanita itu dan Taehyung saling tidak mendengarkan rengekan Yen. Di sini sejuk, nyaman, dan pastinya tidak bau keringat Jungyeol. Jangan rewel dan lakukan pekerjaanmu dengan baik. Ucap Taehyung setelah ia mengantar Yen ke area kerja baru. Julia, tolong kau awasi dan ajari dia selama berada di sini. Baik Tuan Kim, balas Julia lengkap dengan senyum yang tak luput menghiasi wajahnya. Setelah keluar dari ruang kesehatan, Taehyung memberikan lokasi kerja baru untuk Yen. Ini seperti minimarket yang masih berada di area kawasan Yemil, menjual segala jenis produk yang diproduksi oleh perusahaan Hyundai Group. Kau gadis yang dianggap cucu dari Chung Yesung oleh orang-orang itu kan? Tanya Yen sesaat setelah memperhatikan Julia dengan seksama. Aku tidak pernah mengatakan apa-apa, orang-orang hanya bereaksi terlalu berlebihan, balas Julia. Benar apa yang dikatakan kat sini, Yen akan merasa sangat egois jika melampiaskan kepalanya pada Julia. Justru aku lebih percaya jika kau adalah cucu dari Tuan Chung Yesung yang sebenarnya, sambung Julia. Kau percaya? Tanya Yen tanpa terkejut dengan pengakuan gadis itu. Iya, jika diperhatikan dari dekat dan lebih lanjut, kau sebenarnya cukup mirip dengan beliau. Kau juga berbeda dari pegawai lainnya. Berbeda bagaimana? Kau tampak paling bersinar di antara mereka semua. Kecantikanmu berbeda dari gadis pada umumnya. Jelas Julia. Memang di sini hanya orang tertentu saja yang bisa melihat pesonaku yang tersembunyi di balik seragam murahan yang aku pakai saat ini, ucap Yen mulai keluar sombongnya. Apa kau sedih berteman denganku? Aku benar-benar kagum dengan sosokmu dan ingin lebih dekat denganmu. Julia sudah menyodorkan tangannya untuk saling berjabatan, tetap dengan senyum manis yang tak pernah luntur dari wajahnya. Baiklah, kita berteman. Yen menyambut jabatan tangan gadis itu. Bekerja jangan dilihat, ternyata cukup menyenangkan. Dia selalu tersenyum hingga membuat aura di sekitarnya menjadi ikut bahagia. Tulang pipiku sakit karena harus terus tersenyum. Gumam Yen yang masih tak terbiasa dengan hal itu. Gadis itu berjalan menghampiri sebuah lemari es dan mengeluarkan 2 botol susu rasa coklat dari sana. Kau harus terbiasa tersenyum jika berada di bagian ini, balas Julia. Soal itu aku tidak yakin esok hari Kim Taehyung itu pasti akan memberiku pekerjaan berat lagi seperti sebelumnya. Sebenarnya dia senang saat melihat aku menderita. Ian menaruh 1 botol susu rasa coklat dekat Julia. Ini untukmu, buatkan struknya aku yang traktir. Terima kasih Uni, balas Julia yang tadi sudah meminta izin memanggil Ian dengan sebutan itu
Setelah tahu usianya 1 tahun lebih muda daripada Yen. Apa kau punya pacar? Tanya Yen segera basa-basi sembari menyedot susu coklatnya. Kenapa? Aku kira kau punya beberapa karena kau cukup populer di sini. Menurutku pacaran itu merepotkan. Bagaimana dengan Oni? Oni pasti punya kan? Tidak mungkin orang cantik sepertimu tidak punya pacar, tanya Julia. Ian mengangguk pelan. Aku punya, dia berada di Seoul, tapi sesekali mempunyai akhir-akhir ini. Padahal aku sangat rindu, umamnya. Dia pasti sangat beruntung karena bisa mendapatkan Oni. Lelaki itu pasti sangat mencintai Oni sepenuh hati. Kami saling mencintai, balas Ian. Apa Oni tahu jika aku jago dalam menilai karakter orang lain, bahkan ketika Oni hanya menyebutkan ciri-cirinya dan apa saja yang ia sukai serta ia benci. Jadi siapa nama pacar Oni? Namanya Lee Chan. Seruan Ian barusan berhasil membuat Julia terkejut. Jangankan Julia, Ian sendiri juga merasa terkejut setengah mati saat melihat sepasang pengunjung yang baru saja datang adalah Chang Min yang tengah merangkul Minju dengan mesra. Ian hampir menyerang Minju, namun Chang Min lebih dulu mendorong kasar tubuh Ian hingga ia mundur beberapa langkah ke belakang. Setelahnya sebuah tamparan keras yang terima di kaki kanannya. Chang Min jadi Ian marah, tapi tidak bisa menerima perlakuan kasar kekasihnya itu. Berani sekali kau menghina Minju. Kau lebih membelanya? Tanya Ian dengan ekspresi tidak percaya. Dia mengaku sebagai sahabatku tapi malah merebutmu dariku. Kepada sialan kalian berdua. Aku mencintainya, Chang Min mengakuinya dengan lantang. Aku mencintai Minju. Hanya Minju yang selalu ada di hatiku dari dulu hingga detik ini. Dan selamanya, lelaki itu mengulanginya lagi. Mari kita putus saja karena sejak awal aku tidak pernah mencintaimu. Maaf Jung Yen. Sejujurnya selama ini aku hanya tertarik dengan harta dan kepolosanmu saja. Ian berusaha keras menahan air matanya, namun sial sekali karena itu malah jatuh mengalir. Selama ini ia sudah menjadi orang bodoh ternyata. 4 Yen sudah tak tahan lagi. Harga dirinya yang setinggi langit tak mengizinkan Ian pergi dengan rasa penyesalan. Dengan membiarkan dua pengkhianat itu lepas begitu saja, sebuah tamparan keras mendarat di wajah cantik Minju. Pertengkaran itu tak bisa dihindari meskipun Julia sudah berusaha untuk melerai. Melihat orang yang ia cintai terluka membuat Chang Min merasa murka. Ian menampar Minju 1 kali, namun Chang Min membalas berkali-kali hingga membuat Julia kewalahan. Bukannya datang untuk membantu, namun Minju justru melihat kejadian tersebut dengan senyum puas. Berhenti kalian berdua. Suara tegas penuh penekanan dari seseorang yang baru saja masuk ke dalam minimarket berhasil menginterupsi mereka. Saat Chang Min lengah sebuah botol kaca berisi minuman, segera Ian raih hingga benda itu beradu dengan kepala Chang Min. Apa kau sudah gila? Teriak Minju histeris. Melihat keadaan sang pacar yang sudah tak berdaya. Keris itu mendekat dengan segera dan menyerang Ian dengan sebuah jambatan kuat. Pertengkaran itu kembali berlanjut. Ian baru berhenti menyerang Minju setelah seseorang menarik kerah kaosnya dari belakang, membuatnya mundur beberapa langkah. Secara otomatis melalui pertengkaran itu. Lepaskan aku, berontak Ian. Ian tidak peduli, ia menatap Chang Min dan Minju secara bergantian. Mari selesaikan masalah ini di kantor. Anda berdua silakan ikuti saya.